jenis dokumen persetujuan lingkungan yang Anda punya itu apa, karena kita klik sudah kan di atas, apa di bawah. Di sini ada SPPL. Nah, ada persetujuan PKPLH, ini dari lingkungan hidup. Apapun itu jenisnya persetujuan itu, kalau itu resmi dari lingkungan hidup, dia masuk ini atau yang bawah SKKL, ya, misalnya ketiga ini karena hanya 3 saja, masukkan di sini. Misalnya saya sudah punya SPPL gitu ya. Lanjutkan. Begitu kita lanjutkan sama saja ke menu yang tadi. Nah, pernyataan. Ya kan? Hanya saja untuk SPPL di bawah kosong. Ya, gini ya. Kosong karena kita tadi bilang sudah punya. Kalau belum punya, maka SPPL ini ada di centang ya. Ya, itu perbedaannya ya. Kalau di sini SPPL sudah tidak bisa dicentang karena tadi kita bilang sudah punya. Nah, permasalahannya ini orangnya belum punya. Ya, jadi saya kembali lagi yang belum punya ya. Karena ini kita mau kerjakan bersama-sama ya. Nah, saya centang belum punya persetujuan lingkungan ya. Habis itu masuk ke sini, saya tinggal centang aja. Ya, centang ini artinya menyatakan kesiapannya ya. Ini pernyataan ini. Nah, saya centang lagi karena kalau tidak dicentang ini masih tulisannya merah. Ya, seperti ini ya. Tidak bisa ini dilanjutkan kalau tidak dicentang, mau tidak mau. Nah, kalau pelaku usaha keberatan, wah saya keberatan. Kalau mau ikut atau menjaga lingkungan hidup ya jangan dicentang. Jangan berharap ada NIB, kayak gitu aja. Ya, kalau tidak mau dicentang jangan berharap NIB itu muncul ya, karena harus dicentang. Mau tidak mau supaya NIB itu muncul dicentang semua. Nah ya tadi SPPL tidak ada ya kan, karena tadi mengatakan sudah punya. Kalau belum punya SPPL ada, itu perbedaannya ya. Habis itu kita centang. Begitu kita centang lanjut ya, kita lanjut. Nah ini draftnya ya, draftnya kita lihat draftnya. Kalau misalnya draftnya ini tidak muncul di sini, Pak, saya sudah klik tapi tidak muncul. Itu komputernya tidak support. Ya, itu komputernya tidak nyepot. Ya, biasanya tidak ada untuk PDF ya, dia tidak nyepot. Makanya tidak muncul. Ya. Nah, di sini kelihatan ini draftnya yang tadi kita kerjakan bersama-sama. Muncul di sini ya. Ada di sini. Ya. Ada yang bertanya sama saya tadi pagi, Pak, di NIB itu hanya bisa 3 KBLI. Nah, ini 4. Nah, ini 4. Sudah hanya apakah maksimal 3 atau 2. Nah, ini sudah 4 kita kerjain. Berarti bisa kita jawab kalau misalnya hanya 3 atau 2, hanya 1 aja, berarti itu berhubungan dengan AHU. Ya, belum bisa ya, karena ini kan pribadi, bukan tidak ada connect ke AHU karena ini akun pribadi kan. Jadi di sini bisa 4, artinya itu juga bisa 4. Hanya saja memang belum terintegrasi dengan sempurna dengan baik ya. Nah, di sini kalau sudah oke, kita tinggal klik ini ya. Klik apa? Klik pernyataan dengan ini ya. Terbitkan perizinan berusaha. Terbitkan perizinan berusaha. Nah, ini yang diterbitkan izinnya adalah izin yang belum terverifikasi. Jadi, kalau misalnya tidak jadi, bisa dibatalkan. Oke. Bisa dibatalkan. Itu yang tadi ada kolom pembatalan ya. Nah, itu maksudnya. Karena ini izin kan belum terverifikasi otomatis. Nah, tadi yang kita kerjakan KBLI yang mana ya? Yang ini ya. Yang ini ya. Yang ini kita bisa centang, saya lupa tadi yang ini kalau tidak salah ya. Nah, kita bisa centang ini untuk melihat SS-nya ya. Oh bukan, tadi tinggi ya. KBLI berapa tadi? Lupa saya. Tinggi kalau tidak salah tadi ya. KBLI berapa yang dikerjain? Oke, kita lihat ini SS-nya ya. Sertifikat standar. Nah, ini bentuk SS, sertifikat standar. Hanya saja dia masuk di menengah rendah.
Kalau menengah rendah, tadi tidak perlu persetujuan menteri ya, secara aturannya yang di depan tadi. Berarti ini SS yang sudah terverifikasi. Kira-kira begitu ya. Nah, ini SS ya. Oke, sertifikat standarnya. Gitu ya. Ini kenapa satu KBLI? Memang karena ini SS untuk KBLI ini. Itu ya. Nah, ini SS-nya. Pelaku usaha sudah bisa bekerja yang ini. Ya, kita tutup ya. Ini SS-nya bentuk sertifikat standarnya. Setelah itu kita bisa cetak persetujuan PKPLH. Nah, apalagi itu. Nah, di sini bisa kita download ya. Bisa kita download ya. Persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup usaha apotik di kota Cirebon. Ini pelaku usaha yang di Cirebon ya, yang kerjain Kalimantan. Ya, memutuskan ini surat dari BKPM ya. Ya, oke. Ini lampirannya tadi. Nah, ini yang kita print kasih pelaku usaha. Ya, sudah 2 kita kasih pelaku usaha. Ini semua yang merah-merah, ini bisa dicetak. Ya, bisa di print. Nah, kita satu ya. Kita ke SPPL ya. Nah, lihat SPPL. Ya. Jadi yang merah-merah itu cetak, artinya bisa dicetak ya. Artinya bisa dicetak. Sekali lagi, kalau misalnya tidak tampil, tampilannya di sini komputernya tidak support itu ya. Komputernya tidak nyepot. Harus ganti komputer. Nah, di sini SPPL. Nah, inilah namanya izin lingkungan. Ya, hanya SPPL saja. Ini termasuk izin lingkungan print, kasih pelaku usaha ya. Pelaku usaha sudah bisa bekerja dalam hal ini. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mungkin sampai sini? Sebelum kita masuk ke PT ya. Mungkin PT bisa 1 jam lagi. Ada yang mau ditanyakan? Kalau saya nggak ada. Nanti kita praktek PT habis ini. Ini perorangan. Udah ada? Ini ada 2 resen. Ada resen, boleh? Ya. Boleh. Ada Geraldine, lalu ada Zulfiani sama Meida. Boleh. Kesempatan kasih ke Geraldine dulu ya. Silakan Geraldine. Dibuka suaranya. Host bisa tolong buka. Halo Pak Martin. Halo. Siap Bu. Ya, silakan Ain. Mau tanya terkait dengan pendaftaran. Kan tadi kan dibilang ada kalau misalnya satu email itu untuk satu PT, ya kan? Nah, kalau misalnya ada 3, kan yang nomor 3 terakhir kalau menurut penjelasan Pak Martin. Betul. Yang 2 itu kita wajib consider email baru. Berarti kita seperti daftar baru akun PT tersebut dong, betul nggak? Bukan, di sini ya. Bentar, yang mana slide saya? Oke. Bentar ya. Jadi bukan mendaftar lagi, hanya klik pilih ya. Di situ akan terbit pilihan seperti ini ya. Ini dari OSS 1.1. Begitu kita masukkan begini tampilannya. Oke. Yang akun yang terakhir hanya bisa dipakai di nomor 2. Siva Jaya Kaltim gitu ya. Pertanyaannya bagaimana dengan Dino? Apakah harus didaftar ulang atau bagaimana? Nah, Dino ini hanya membutuhkan email baru. Begitu kita pilih Dino, di sini kita klik Dino ya. Klik, akan tampil seperti ini. Nah, disinilah dimasukkan email baru. Dino. Bukan daftar lagi pakai menu daftar. Tidak, tapi Dinonya itu pakai email baru. Bukan akun yang lama ya, email baru. Nanti di email itulah akan ada user dan password gitu. Oke Pak, baik Pak.
Jadi kita kesimpulannya nggak bikin baru daftar baru yang Bukan daftar, bukan, betul. Ya, Pak, makasih banyak. Kalau dari pertanyaannya sudah paham ya. Makasih Pak. Ya, ya. Ya, berikutnya kalau di layar saya Zulfiani. Ya, silakan Ibu. Ibu. Halo? Ibu Zulfiani, monitor? Atau Ibu Meda? Kalau Ibu Zulfiani nggak ada, Ibu Meda? Yang resen, Meda Amalia SH ya? Ya, silakan Ya, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Bapak, mohon izin bertanya. Ini saya ada beberapa pertanyaan. Jadi gini Pak, itu ada waktu itu sempat pernah ada yang buat NIB perorangan UMKM itu. Dulu itu sempat muncul NIB dengan 2 bidang usaha Pak. Lalu dia mau menambahkan KBLI lagi dengan usaha yang baru dan memang sudah dijalankan. Lalu pas dia buka di OSS-nya, ini barusan saya juga cek, itu ternyata ada KBLI yang lama itu tidak terdata Pak. Jadi di sini sih nggak muncul gitu Pak. Jadi hanya satu KBLI aja kayak gitu. Lalu NIB-nya juga yang dulu sempat muncul itu nggak ada NIB-nya. Itu bagaimana Pak? Lalu untuk yang mengenai tadi yang beresiko tinggi itu kan ada yang diupload dokumennya. Lalu di sini saya buka ada yang jenis dokumennya itu sesuai Peraturan Menteri Perdagangan mengenai aktivitas fotokopi, penyiapan dokumen, dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya. Lalu apabila kita menulis di catatan tanpa melakukan unggah dokumen, dikhawatirkan itu kan membuat waktu tunggunya juga jadi lebih lama ya Pak ya. Nah kita untuk mengetahui dokumen apa yang diunggah itu kita bisa tahu dari mana ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke, ya. Jadi semua data yang dari OSS 1.1 dari OSS 1.1 yang NIB-nya sudah ada, ya itu memang OSS RBA belum sempurna untuk menariknya itu. Macam-macam errornya. Ada yang NIB-nya ada yang kabelnya cuma 1, ada cuma 3, macam-macam. Jadi memang sistemnya yang belum sempurna. Tapi pasti nanti ada itu ya. Pasti nanti ada. Jadi baik sekarang yang CV maupun yang PT yang dari AHU itu tidak tampil. Nah itu karena sistemnya, karena anunya ya, karena ininya belum siap dia ya. Di dalam saya tunjukkan ini sedikit ya, biar kita tunjukkan ini sedikit biar kita paham elemen-elemen yang ada di OSS ini ya. Ini yang kanan Bapak Ibu adalah elemen atau dalam bahasa programmernya adalah codingannya. Ya, inilah semua codingan-codingan yang ada di OSS RBA. Ya. Ini istilah-istilah dalam programmer. Begitu sulitnya ini membuatnya Bapak Ibu ya. Saya kasih contoh yang di sini saja, yang misalnya di mana ya, di beranda ini ya. Nah, misalnya di beranda ya, ini yang di kanan ini adalah memanggil ya, memanggil yang ada seperti ini, elemen ini di AHU. Jadi di sini harus ditulis dulu semua AHU, baru di sini bisa kebaca ya. Nah inilah yang mau dikerjakan sama tim IT ya, tim IT dari BKPM yang ada di menu kanan saya ya. Ya, gini ya. Kalau di sini ya, kalau bisa membaca ya. Nah, seperti ini namanya codingan. Ya, codingan rumah yang harus dibuat sama tim IT. Nah, disinilah mereka yang belum masukkan lengkap data-data di AHU sehingga tidak bisa terbaca. Tapi suatu saat begitu itu dimasukkan nanti semua terbaca. Ya, kayak ini black color ini warna. Ya, ini untuk membuat warna merah ini ditulis di sini black color red supaya muncul warna merah. Kira-kira
gambarannya seperti itulah. Jadi melihat sistem ini, ya saya hanya melihat sistem ini bahwa saya melihat belum ada ini AHU. Jadi belum bisa, ya belum bisa atau sering terjadi error karena lagi penyempurnaan. Ya bisa dilihat dari sini sebenarnya ya. Oke, jadi kalau misalnya belum ada yang dari dulu OS 1.1 jangan khawatir, itu pasti ada nanti. Pasti ada nanti ya. Lagi error, memang kita lagi di masa transisi ke penyempurnaan gitu ya. Yang kedua, tadi apa lagi yang kedua? Lupa saya. Apa lagi yang kedua tadi? Yang kedua kayaknya mesti jawabnya harus di luar dari ini. Tadi apa yang kedua ya? Bagaimana? Mbak Meda? Bagaimana yang kedua tadi? Lupa saya. Itu lanjut dulu kali kalau Oke. ini. Ya, ini untuk yang perorangan ya. Yang untuk perorangan sekarang praktek untuk yang PT ya. Sekali lagi kita belum bisa praktek yang sempurna karena sistemnya ya belum sempurna untuk menarik data yang ada di AHU. Tapi jangan khawatir, semua yang ada di OS 1.1 pasti akan tampil di sini. Tidak mungkin ya, tidak mungkin tidak tampil. Pasti tampil. Oke, jadi yang 1.1 tadi masuk lewat sini ya. Nah, masuknya lewat sini ya. Sekarang kita ke PT ya. Daftar, ke daftar. Salah ya, masuk ya mestinya. Oke, ini saya jelaskan yang menu daftar ya. Yang menu daftar kiri penglihatan kita ada paling banyak 5 miliar ya. Modal usaha paling banyak 5 miliar. Artinya keseluruhan investasi pelaku usaha itu kalau misalnya di bawah 5 miliar atau 5 miliar pas, dia pendaftarannya pakai yang kiri ya, di kiri penglihatan kita. Kalau misalnya di atas 10 miliar investasinya semua modalnya semua KBLI-nya berapa dihitung. Kalau misalnya lebih dari 5 miliar berarti pakai yang pilih ya, pilih yang non UMK ya. Oke, saya rasa kita pasti bisa daftar ya. Ini kita PT ya. Masuk. Nah, ini PT perseroan terbatas sesuai dengan materi kita pada hari ini ya. Bagaimana kalau dia pendirian? Ya, kalau dia pendirian, gimana cara mengerjakan? Kalau dia pendirian, tadi kalau misalnya pendirian berarti di perizinan berusaha permohonan baru, pendirian ya, untuk pendirian permohonan baru. Kalau dia misalnya ada perubahan dari notaris terakhir ya, atau dari kita sendiri, bagaimana kita mengupdate-nya di OSIS RBA. Nah, kalau misalnya ada perubahan terakhir, berarti kita ke menu perubahan. Nah, yang di atas itu adalah perubahan badan usaha. Nah, kita klik di sini perubahan badan usaha. Ini perubahan, nah kita klik aja ya, masuk ke dalam. Perubahan badan usaha ini apa aja di dalamnya, kira-kira gitu. Kita klik. Nah, ya untung bisa ya. Nah, kita klik. Kalau kita melakukan perubahan pada profil, ya, perubahan profil itu perubahan nama PT, perubah kedudukan, ya. Nah, di situ masuk perubahan profil. Setelah itu, yang kedua, perubahan pada modal. Kalau perubahan modal dasar, modal setor, penurunan penaikan, diklik ini ya. Ini yang saya katakan tadi, diklik. Kalau misalnya kita ada perubahan di situ, itu yang kita klik. Ya. Setelah itu ya, klik aja semua dulu ya. Anggap aja ini berubah semua. Setelah itu perubahan pada pengurus dan pemegang saham.
Kalau ada jual beli, peralihan, perubahan pengurus, misalnya di agenda terakhir seperti itu kita klik. Ya. Habis itu perubahan pada maksud dan tujuan. Kalau misalnya ada penyesuaian, perubahan maksud dan tujuan, kita klik. Tapi kalau tidak ada perubahan maksud dan tujuan, jangan diklik. Ya, jangan diklik. Jadi diklik ini berdasarkan perubahan apa yang dibuat, gitu ya. Perubahan apa yang dibuat. Nah, kita klik ubah sekarang. Coba contoh ya. Nah, di sini yang ada untuk perubahan profil adalah nama PT, ya, perubahan status, ya, emailnya. Nah, jadi diingat ya, emailnya, NPWP, nomor telepon, alamat. Sampai perubahan ini ya nanti dikunci sama sistem, berarti pertanyaannya, berarti kalau kita mau merubah alamat ini, ya, mau merubah alamat jalan, mau merubah kecamatan, wajib ada akte. Betul ya? Karena ini perubahan dari akte. Jadi kalau untuk sekarang kita ada perubahan di sini, wajib ada aktenya. Ya. Begitu, itu yang terbaru. Kalau dulu SS 1.1 bisa. Tapi nanti kita coba ya. Karena untuk sementara cara bacanya seperti itu. Selanjutnya, nah ini kenapa kosong? Ya karena memang belum bisa menarik data dari AHU ya, sampai belum sempurna. Jadi kita hanya pakai link atau yang sudah difasilitasin saja yang kita pelajari. Setelah itu ini yang kiri adalah lama ya. Artinya ini data yang lama. Data yang lama, ini data yang baru. Data yang baru yang dikerjakan notaris terakhir, kira-kira begitu ya. Nah, ini cara bacanya dibuat sama saya sendiri ya. Ini nomor AHU-nya, ini tanggal dan bulan, tahun ya. Tidak ada dituliskan di sini, nomornya tidak tertulis ya, yang baru. Ya, jadi ini adalah untuk legalitasnya ya. Data dasar pembentukan badan usaha. Ya, dulu di OSS 1.1 namanya legalitas. Nah, data legalitas. Sekarang dirubah. Nah, misalnya ada perubahan di sini, klik di sini. Ya, klik. Ini yang saya maksudkan tadi. Kalau kita tidak klik di sini, maka begitu kita shift, yang tampil, yang terbaca data yang lama. Ya, kalau kita tidak klik. Nah, kalau kita klik di sini, maka yang tampil setelah ini adalah data yang baru. Gitu ya. Penting untuk kita klik, jangan tidak diklik ya. Oke. Setelah itu di bawahnya adalah modal. Ya, ini modal yang lama, ini modal yang baru ya. Modal yang baru. Kalau misalnya ada perubahan di situ, diklik ya. Jadi kalau tidak diklik berarti OSS akan menarik data yang lama karena tidak diklik. Jadi kalau harus diklik berarti ada perubahan di situ, artinya begitu. Nah, ini adalah pengurusnya, orangnya, siapa direktur atau siapa pemegang saham. Misalnya ada perubahan di sini berarti kita klik. Oke, begitu kita klik, kita di bawah ada maksud dan tujuan. Kalau misalnya ada perubahan di sini, kita klik. Kita klik semua sesuai dengan apa yang diagendakan, apa yang berubah, perubahan terakhir, terus simpan. Oke, nah, terus simpan. Anggap aja kita klik semua. Nah, kita coba ya. Kita coba ya. Oke, kita simpan. Yang Bapak Ibu rekan-rekan akunnya yang sambil praktek, jangan dicoba kayak aku ya, karena nanti saya mau perbaikin. Saya hanya pakai latihan saja. Oke. Belum tampilan menu next-nya ya, karena sistem. Memang karena sistem. Ya, ini untuk perubahan. Jadi untuk menu yang perubahan badan usaha. Jadi itu
yang ada. Tadi apa aja? Adalah profil, ya, nama orangnya, modal, maksud dan tujuan. Ada 4 ya, kalau tidak salah. Yang kedua, perubahan data. Jadi yang update 1.1 update, ya kita klik ya. Update data dari 1.1 ke OSS RBA, yang kita klik ini adalah perubahan data. Ya, perubahan data. Inilah yang namanya update. Ya, data yang harus diupdate. Ya. Ya, inilah yang namanya diupdate ya. Jadi nanti akan tampil seperti ini. Kita bisa centang ya. Bisa centang yang kolom apa ini namanya? Kotak ada pensil ini ya. Nah, ini kita bisa klik. Oke, itu update. Ya, kita itu untuk update. Nanti kita praktek update, tapi kita kembali dulu ke permohonan baru ya, cara tadi pendirian ya dari awal. Nanti kita masuk ke sini terakhir ya. Oke. Sekarang permohonan baru. Begitu kita klik permohonan baru, mestinya muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini tidak ke menu yang sebenarnya ya. Apa yang ada di Nah, tidak ke menu sebenarnya ya. Mestinya dia ke menu yang ini. Saya pakai materi saja ya. Mestinya dia harus di sini. Kalau kita tadi klik permohonan baru ya, ini sistemnya masih kurang rapi ya. Begitu kita klik permohonan baru, dia mestinya ke sini ya. Ada kelihatan? Enggak ya? Kelihatan ya? Jadi Ya, kelihatan. pakai ini saja ya. Tunggu kita sambil sistemnya baik ya. Oh, belum kufullin. Nah ini ya, begitu kita klik permohonan baru ya, ini Pak saya buat pakai slide. Begitu kita klik permohonan baru, klik perizinan berusaha permohonan baru, akan tampil seperti ini mestinya ya, tadi di kolom yang pertama ya, mestinya tampil seperti ini tadi, tapi tidak ke sini ya, tidak ke sini, tapi nanti akan ke sini begitu sempurna. Nah, ini adalah data legalitas. Dari OSS 1.1 namanya data legalitas. Data legalitas itu apa? Data yang diinput oleh notaris di SABH. Kalau ini PT, SABH ya. Kalau CV berarti di Sabu. Nah, inilah data-data yang diinput oleh notaris di SABH. Sampai datanya ini keliru, ya nama orang itu salah. Nah, itu yang saya katakan tadi, tanggung jawab notaris ya, karena notaris lah yang punya akunnya, yang menginput itu. Sebatas itu aja sebenarnya tanggung jawab notaris ya. Sejauh itu saja. Yang lain-lainnya untuk mengurus SS itu tanggung jawab pelaku usaha. Tapi data yang ada di sini murni itu tanggung jawab dari notaris ya. Apa-apa saja data yang ada di sini ya. Ya. Data yang ada di sini adalah data alamat ya. Yang paling atas itu adalah data badan usaha. Data badan usaha itu nama PT-nya, ya nama PT sudah otomatis dari AHU ya, sudah otomatis alamat PT-nya ya, nomor telepon PT-nya, NPWP PT-nya ya. Di situ ada modal usaha ya. Ya ada fax ya. Jadi data-data sama seperti OSS 1.1, hanya data tentang di mana sih lokasinya atau kantornya perseroan terbatas tersebut PT.
Nah, di bawahnya persis ada modal usaha. Modal usaha ini juga otomatis dari AHU. Tidak bisa kita rubah-rubah karena ini datangnya dari AHU yang di input notaris di sistem SABH ya. SABH. Kalau ada tipe di sini salah-salah, ya itu tanggung jawabnya notaris ya. Karena tidak mungkin uh, uh, sistem proses menarik beda ya. Kalau misalnya ada perbedaan, ada juga perbedaan. Kalau misalnya ada perbedaan, misalnya di AHU itu tertulis 1 miliar, di sini tidak terbaca kadang-kadang atau terbaca 10 miliar, jangan-jangan itu aktenya belum penyesuaian KBLI 2017 yang dulu. Karena kalau belum KBLI 2017, penyesuaian macam-macam ditangkap sama OSS. Maksud dan tujuannya kosong, ya selalu maksud dan tujuan itu kosong. Misalnya orangnya itu dalam negeri, terbacanya luar negeri, ya di situ PMDN tapi PMA, macam-macam errornya. Nah itu jangan-jangan aktenya belum penyesuaian, dicek dulu. Tapi kalau maksud dan tujuannya kosong, sudah pasti itu belum penyesuaian KBLI 2017. Oke, kita kembali ke sini. Modal usaha, sekarang modal usaha itu datang dari AHU. Ya, sekali lagi, begitu kita klik tadi pendirian, akan tampil seperti ini ya. Modal usaha dari AHU. Di bawahnya ada data dasar pembentukan badan usaha. Jadi begitu kalimatnya. Kalau dulu DSS 1.1 data legalitas untuk siapa sih atau notaris siapa yang mengerjakan di situ ya. Ini datanya notaris yang mengerjakan, di situ tanggal dia mengerjakan, SK dari AHU, SK apa sama aktenya apa, jenis aktenya pendirian atau perubahan ya. Di situ juga tidak bisa kita apa-apain ya, karena itu datangnya dari AHU, ditarik sama OSS RBA. Yang kedua, data pengurus dan pemegang saham. Nah, di sini ada orang-orangnya, siapa direktur, siapa komisaris, siapa yang punya saham. Di sini datanya juga data dari AHU, ya dari AHU. Lihat-lihat, kalau misalnya namanya tadi misalnya Denny, harusnya double N, di sini hanya N-nya 1. Nah, itu juga tanggung jawabnya notaris. Yang input ke SABH itu tipe salah ketik. Nah, ya kan, dilihat pelaku usaha, kenapa kok nama saya Denny I, mestinya pakai E. Nah, makanya sistem akan katakan kalau misalnya tidak sesuai, kembalilah kepada notarisnya gitu ya, membuat. Nah, ini tanggung jawab sebatas ini tanggung jawabnya notaris. Setelah itu di bawahnya ya, data maksud dan tujuan ya. Data maksud dan tujuan itu adalah KBLI yang diinput sama notaris di SABH. Nah, apa saja yang diinput di sini akan terbaca semuanya yang diinput tadi. Ya, kita tidak bisa lagi menambahkan, tidak bisa lagi mengurangkan di sini. Inilah yang saya katakan tadi, ya yang katakan tadi bahwa OSS menarik data dari AHU ada di sini. Ini step pertama. Apa saja yang diisi di step pertama? Hanya tentang alamat dari PT tersebut, ya alamatnya, jalannya, gitu ya, nomor teleponnya, emailnya, faxnya, ada di situ. Itu saja yang diisi. Yang lainnya tidak bisa diisi karena diblok sama sistem. Ya karena itu datangnya dari AHU ya, atau kalau karena ini PT dari SABH. Ini tampilan yang pertama ya, tampilan yang paling pertama. Pasti kita bisa mengisi ini karena data ini datangnya dari AHU ya. Setelah itu, setelah kolom ini, Bapak Ibu, rekan-rekan, kita akan masuk ke kolom yang ini. Nah, kolom yang ini sudah tersedia di dalam. Ya, ini kolom kedua namanya. Ya, kolom kedua. Nah, saya pakai yang praktek saja ya. Jadi yang tidak ada bisa kita lihat tadi adalah kolom yang pertama. Karena OSS belum bisa narik ya data yang dari AHU. Kita belum bisa narik kolom yang pertama. Seperti itulah tampilan kolom pertama. Kita pakai yang anu lagi ya. Ya, apa? Yang langsung dari OSS-nya. OSS. Ya. Kolom pertama tadi seperti itu ya. Nah, mudah ya.
Oke, itu kolom yang pertama. Bagaimana dengan kolom yang kedua? Nah, kolom yang kedua itu tampilnya lebih kurang seperti ini ya. Tampilan yang kolom kedua tadi ya. Seperti ini ya. Nah, ini tampilan yang kedua. Setelah tadi kita klik, oke lanjut. Di sini saya kembali dulu ke sini. Saya kembali dulu ke sini biar tahu anunya apa urutannya. Nah, begitu kita isi ini tadi, oke, kita isi tadi, kita shift ya. Di sini ada di shift di kanan paling bawah ya, kanan paling bawah mestinya ada kolom apakah Anda yakin. Kalau sudah benar, diklik ya, diklik akan lanjut ke sini ya. Nah, ke sini itu yang tadi itu yang saya share tadi. Nah, ini ya. Oke. Dia akan ke sini. Ini semua kosong ini Bapak Ibu. Rekan-rekan, semuanya kosong karena ini tampilan yang kedua ya. Yang tadi pertama, ini semua kosong. Oke. Ini semua kosong. Nah, habis itu kita isi. Yang kita isi di sini mestinya ada tambah. Ya, di sini ini ya. Sorry, saya pakai 2 biar jelas. Nah, di sini ada klik tambah ya. Ya, klik tambah ya. Klik pilih bidang usaha. Nah, bukan tambah ya, sorry. Klik pilih bidang usaha. Begitu kita klik pilih bidang usaha, kita akan tampil seperti ini. Nah, seperti ini ya tampilannya. Nah, nanti kita masuk, begitu kita klik, kita masuk ke tambah yang ini. Nah, ini ya. Sama ya menunya ya. Nah, ini. Begitu kita klik tambah, dia masuk ke ini ya. Seperti slide yang saya bikin ini. Ya, begitu kita klik pilih bidang usaha, dia akan masuk ke ini ya, yang kita input 5 digit. Kita lihat kolomnya persis seperti ini. Ini maksudnya ya. Nah, sekarang KBLI berapa yang kita mau input? Ya, tentu yang harus ada di akte ya, yang harus ada di akte. KBLI berapa ini yang mau dimasukkan ya. Ya. Begitu kita klik KBLI-nya, biasanya langsung ya. Ini saya tidak bisa klik ini. Oke, kita masukkan KBLI-nya saja. Ya, Bapak Ibu, masukkan KBLI-nya 5 digit. Setelah itu biasanya uraian ini, uraian bidang usaha itu keluar secara otomatis ya, uraiannya apa. Nah, setelah itu ini diisi masuk yang mana dia. Ya, dia masuk yang mana? Ruang lingkup ya, kalau di depan tadi kita lihat itu ini ruang lingkup yang merah-merah ini. Nah, pelaku usaha yang tahu ya, kita tanya ke mereka pemasangan bangunan verifikasi untuk konstruksi jaring integrasi dan drainase atau tidak ya. Yang kedua, sesuai di situ pemasangan bangunan verifikasi untuk konstruksi jaringan irigasi dan drainase, konstruksi bangunan penyaluran dan penampungan drainase yang menggunakan teknologi sederhana dan mediana. Kita tanya sama mereka apakah masuk keduanya atau tidak. Kalau misalnya masuk yang mana, di atas atau yang di bawah. Nah, kalau dia bilang tidak ada dua-duanya, yang di atas, berarti kita klik yang nomor 3 ya, kita klik yang nomor 3 ya. Nah, itu yang juga saya bilang kan tadi PMA ya, yang masih ingat yang PMA tadi, jagung 25 hektar ke bawah. Jangan-jangan yang 25 hektar ke bawah itu yang nomor 1 ya. Tetapi begitu kita klik nomor 1 itu tidak boleh untuk PMA karena dialokasikan untuk koperasi dan mikro ya, usaha UMKM. Tapi yang kedua, jangan-jangan PMA bisa. Jadi bukan berarti di atas tidak bisa, di bawah tidak bisa. Pasti kadang-kadang bisa gitu ya. Itu untuk PMA. Ya, kita klik lanjut. Klik simpan. Ya. Ya, ini
Saya tidak bisa klik karena ini mestinya diisi ya. Nah, begitu kita klik simpan, akan masuk seperti ini ya. Nah, akan masuk dia di sini. Oke. Dia akan tampil di sini ya. Akan tampil di sini begitu kita klik tadi simpan. Kalau misalnya tidak tampil, jangan diteruskan. Ya, dia harus ada di kolom ini. Ya, tidak boleh diteruskan ya, mesti harus ada di kolom ini. Nah, habis itu ini kan kosong semua karena baru ya. Ini kosong semua. Ditanya luas lahan Anda, luas lahan usaha ya. Luas usahanya berapa? Ini agak bagus ya ditanya. Karena kalau OSS 1.1 ditanya luas tanah. Nah, ditanyanya luas tanah. Jadi kita bingung luas tanah yang mana ini kan? Karena kalau begitu berkantor di mall, ya ada yang kantornya di mall, luas tanah yang mana? Apakah satu mall itu tanahnya? Nah, tidak cocok jadi pertanyaannya, kurang pas. Bukan tidak cocok ya, kurang pas. Nah, di OSS RB ini dirubah, yang ditanya luas lahan usahanya agak rapi sedikit ya. Bukan tanah lagi yang ditanya. Jadi ini 100 sesuai ya, sesuai. Jadi ini yang ditanya adalah lokasinya, lokasi usahanya di mana. Bedakan antara lokasi usaha dengan kantornya. Ya, kantor dan lokasi usaha itu dua hal yang berbeda ya. Ya, dua hal yang berbeda. Kalau misalnya biasanya kalau misalnya real estate kantornya di jalan A, bisa juga perumahan-perumahan yang dijual itu di jalan B. Nah, ini yang di jalan B berarti ya. Luasnya berapa? Alamat usahanya di mana? Ya, ini saya contoh saja ya, di jalan A gitu kan. Setelah itu provinsinya ya. Provinsi dari kegiatan usaha itu ya, yang KBLI ini ya. Jadi semua tentang KBLI ini. Semua tentang KBLI, konstruksi jaringan irigasi dan drainase. Semua tentang itu, data-data ini. Itu di mana ya? Alamatnya, provinsi, kabupaten, kecamatan, bisa ya. Bisa kita isi. Sampai kode pos, saya yakin bisa kita isi ya. Setelah itu ada apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan atau belum? Ya, kalau misalnya sudah, karena di OSS 1.1 ya dia sudah ada atau sudah berjalan, kita klik aja sudah. Kita klik belum. Nah, kalau misalnya belum, apa yang terjadi? Nah, misalnya aja. Ya, misalnya saja kita klik belum ya. Klik belum. Apa yang diminta sama dia? Ya. Nama usaha. Ya. Nama usaha apa ya? Jasa konstruksi, karena ini konstruksi ya. Jadi nama usaha atau kegiatan sesuai dengan KBLI yang dipilih ya. Oke. Apakah Anda akan melakukan bangunan gedung? Tidak ya. Kalau misalnya melakukan, klik iya. Kalau tidak ya. Nah, sekarang kita masuk modal. Nah, ya. Ini yang sering sekali banyak ditanya tentang modal ya, tentang modal. Jadi untuk kabel yang di atas tadi 42 ya, kalau ini baru, ini bayangan kita baru ya. Kalau baru berarti kan rencana. Ya, sekali lagi kalau baru dia adalah data rencana. Ya, rencana. Apakah dalam 3 bulan ke depan atau misalnya ini kecil 6 bulan berarti ya, ada membeli tanah atau tidak? Ya, membeli tanah, bukan sewa ya, membeli. Setelah itu kalau misalnya membeli, nah ketik di sini. Harganya berapa? Ya, 100 juta. Nah, contoh aja contoh. Tapi mesti kita pahami kalau misalnya mau beli tanah ini berarti punya atas nama si PT itu. Jangan punyanya orang, punyanya pengurusnya atau pemegang sahamnya, bukan ya. Jadi kalau misalnya PT itu ini terkait sama PT-nya, berarti tanah atas nama PT itu ya. Misalnya ini kita kasih contoh aja dulu, kita kasih masuk 100 juta, gedung tidak ada gitu ya.
habis itu mesin. Nah, karena ini konstruksi, kalau kita lihat di lampirannya untuk konstruksi diatur harus ada mesin. Baik dia punya sendiri maupun dia sewa. Jangan sampai ini mau buat drainase, yang mau buat paret, mau buat drainase, tidak ada mesin. Terus mau pakai apa itu dia kerjakan? Atau kalau ini konstruksi jalan raya, tidak pakai mesin. Nah, bisa-bisa itu jalan menceng nanti kalau tidak ada mesinnya, ya. Tidak mungkin ya, hanya dia pasti ada peralatan minimal, paling jelek itu cangkul. Nah, masukin di sini. Karena itu beli, cangkul bukan mau ngambil, bukan gratis. Ya itu beli. Semua peralatan tentang pekerjaan itu masukkan ke dalam sini. Mesin ini. Ya, contoh ini kita masukkan 500 juta. Misalnya, contoh. Apakah ada mesin atau peralatan? Ya, di sini ditanya bukan mesin aja, tapi peralatan. Nah, cangkul itu peralatan. Ya. Peralatan import apakah ada beli? Kalau tidak ada, ya nol. Ya, nol ya. Setelah itu mesin dan peralatan ini adalah penjumlahan mesin dalam negeri dan mesin luar negeri. Karena itu dijumlah 500 juta. Ya cocok ya. Karena dalam negerinya 500 juta, luar negerinya tidak ada. Berarti dijumlahkan 500 juta. Gitu. Investasi lain-lain ini apa gitu kan? Investasi lain-lain ini kalau misalnya perseroan itu ada mobil, kendaraan gitu ya, motor, beli inventaris, laptop gitu ya, penunjang untuk kegiatan usaha itu ya, laptop apa semua masuk di investasi lain-lain. Termasuk kalau misalnya nyewa bangunan ruko, karena itu sewa, tentu uang dari investasinya ya yang keluar. Nah, itu berapa sewanya 1 tahun? Masukkan di sini. Ya, masukkan di investasi lain-lain, termasuk untuk bayar notarisnya. Karena buat akte pendirian itu butuh membayar juga notarisnya, bukan gratis. Nah, berapa dibayar notarisnya? 10 juta misal. Masukin di sini di investasi lain-lain. Oke. Setelah itu investasi lain-lain ditambah sama modal mesin tadi, jumlah mesin itu ya. Jadi ini ya ditambah dengan tadi tanah ya, ditambah dengan tanah ya. Jadi totalnya adalah sebagai modal tetap ya, modal tetap. Jadi modal tetap itu, nah ini kita perlu hafalin ya. Modal tetap itu terdiri dari tanah, gedung, mesin dalam negeri, mesin luar negeri, habis itu investasi lain-lain, itu modal tetap ya, modal tetap ditambah modal per 3 bulan. Nah, modal per 3 bulannya berapa itu ya, modal per 3 bulannya selama 3 bulan itu berapa, modal per 3 bulan itu apa. Nah, modal per 3 bulan itu beli bahan baku, biaya operasional selama 3 bulan itu kira-kira keluarnya berapa gitu ya, listrik, air, gaji pegawai ya. Kalau misalnya pegawainya ada contoh 2, contoh saja ya, 2 ini bayarannya berapa ya. Jangan main masukin aja, Pak 1 aja lah di situ, Pak 2 aja lah di situ. Nah, jangan masukin, ada artinya. Kalau misalnya 2, pegawai kita 2, berapa gajinya dalam 1 bulan? Misalnya gajinya adalah contoh ya, 2 juta. Ya, ikuti UMR gitu ya. 2 juta 1 bulan per orang. Berarti untuk 2 orang 4 juta. Ya, 4 juta. Oke, 4 juta itu 1 bulan. Karena ini ditanya 3 bulan, berarti 4 kali 3, 12 juta. Jadi sudah 12 juta ini sudah keluar. Itu hanya untuk pegawai saja ya, hanya untuk pegawai. Selanjutnya dana operasionalnya, listrik, internet, apa segala, beli bahan baku berapa selama 3 bulan. Nah, pasti ada di sini. Jadi kalau misalnya modal per 3 bulan itu kosong, itu kurang pas pengisiannya. Meskipun di sistem boleh ya, meskipun di sistem saya ketik di sini kosong ya,
saya ketik di sini kosong, bisa secara sistem. 0 gini ya. Ini bisa secara sistem. Tapi melihat tadi uraian-uraian itu kurang pas. Kalau modal per 3 bulan itu kosong. Nah, kecuali dia anaknya presiden ya. Gratis semuanya. Nah, itu enggak ada masalah. Ya. Saya rasa anak presiden juga bayar. Ya. Nah, jadi kurang pas kalau modal per 3 bulan itu kosong, Bapak Ibu secara. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini dilihat dari modal dasar atau modal setor gitu ya? Itu pertanyaan yang sering muncul ya. Apakah dilihat dari modal dasar atau modal setor? Nah, jadi validasi ini yang di bawah yang biru ini, validasi risiko itu melihat dari total investasi. Ya. Dia menarik atau membaca total investasi. Jadi yang divalidasi itu totalnya investasi, bukan total yang ada di step yang pertama tadi, modal dasar sama modal store. Tidak, itu tidak divalidasi dengan kolom ini, validasi risiko, tidak memvalidasi itu. Kalau itu divalidasi misalnya modal store atau modal ditempatkan, bagaimana dengan CV yang tidak ada modalnya, yang modalnya itu pembukuan, maka tidak bisa. Itu sebabnya validasi risiko tidak untuk menarik data modal store, modal dasar maupun modal store, tapi yang divalidasi adalah modal nilai investasi ya. Ya, itu ya untuk validasi risiko. Sekarang kita membahas kolom modal yang ada di sini. Modal tetap dan modal per 3 bulan. Datangnya dari mana? Ya kan? Ini seyogyanya. Seharusnya modal investasi ini adalah modal yang modal setor itu. Mestinya ya, mestinya walaupun secara sistem misalnya modal store-nya 100 juta, di sini di-up-kan 1 miliar bisa. Tapi apabila ya, bisa apabila pelaku usaha itu memiliki ya pinjaman sama bank. Ya. Otomatis modal kalau pinjam dari bank, otomatis modal usahanya akan naik. Ya. Bisa melebihi modal setor, bisa melebihi modal dasar. Karena apa? Karena modal usahanya ada dari pinjaman bank, ya. Itu bisa. Setelah itu yang kedua adalah bila pelaku usaha ada perjanjian sama pihak ketiga. Kadang-kadang dengan perjanjian pihak ketiga, karena pihak ketiga ini hanya memiliki uang modal untuk usaha, kadang-kadang dia join. Ya, gini aja lah, daripada kita pinjam ke bank, lebih baik kita join saja. Saya invest. Bagaimana pembagiannya sama saya, gitu-gitu ya. Nah, setelah itu pasti otomatis pelaku usaha akan mendapatkan suntikan dana, akan mendapatkan dana otomatis ya untuk kegiatan usahanya ya, melebihi uang itu, melebihi modal dasar dan modal store otomatis. Apabila memiliki pinjaman kepada pihak ketiga atau punya perjanjian sama pihak ketiga, ya, perjanjian modal kerja gitu kan. Tapi apabila tidak ada utang sama bank, tidak ada perjanjian sama pihak ketiga, ya, bagaimana dia mau ngisi peralatan 500 juta ini sedangkan modal setornya, modal investasinya ya hanya 100 juta. Pertanyaannya 400 juta datang dari mana? Ya, ini seyogyanya pengisiannya seperti itu, ya. Karena di sistem ini tidak bisa membaca modal dasar yang di depan. Ya, ini PT. Bagaimana kalau CV? CV kan tidak ada modal dasar, tidak ada modal ditempatkan ya. Kadang-kadang di Sabu kita isi aset kosong, pengurusnya kosong semua. Ya otomatis di step 1 pasti kosong karena tidak ada modalnya. PT, UD, perorangan sama ya. Jadi mestinya pengisiannya seperti itu, tapi ada banyak pelaku usaha yang mengisi ya suka-suka aja ya. Kayak pokoknya isi saja karena dia merasa bingung memang diisi ya. Diisi saja 1M gitu ya. Padahal modal store-nya 50 juta, itu pun pakai surat pernyataan
ya sudah 50 juta pakai surat pernyataan, tunggu dulu nanti di store. Nah terus kalau begitu bagaimana dengan tanggung jawabnya yang 900 juta ini? Main isi-isi aja, mestinya seperti itu. Nah, tapi sistem itu boleh, ternyata boleh ya, boleh lebih dari 1 miliar ya, meskipun tadi asetnya di depan hanya 250. Ini adalah data rencana ya, rencana. Siapa tahu dalam perjalanan berkembangnya waktu 1 bulan kemudian dapat keuntungan, ada suntikan untuk modal usaha, bisa jadi ini melebihi dari modal store atau modal dasar. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan yang tanya di sini, apakah ini patokannya dari modal dasar atau modal store ya, atau modal store? Di sini seyogyanya kalau untuk pengisian ini adalah modal store. Tapi ya ada tapinya, bisa dia lebih dari modal store atau modal dasar apabila ya, jangan disalah artikan ya, apabila pelaku usaha itu mempunyai utang, pinjam utang ke bank, otomatis modal usahanya akan naik, meningkat. Itu pertama. Yang kedua, apabila ada perjanjian sama pihak ketiga. Kalau tambang di tempat saya itu walaupun modalnya hanya 500 juta, kadang-kadang ada yang investor, saya menyediakan alat. Nah, alat itu bisa masuk di sini. Ya, alat-alat yang investor tadi, otomatis pasti modal usahanya lebih besar ya, nilainya dari modal store dan modal dasar kalau perlu ya. Nah, jadi begitu untuk pengisian. Nah, sekarang kita masuk Mas Martin, ya. Ada beberapa yang minta untuk istirahat sholat dulu. Jadi siap, mungkin kita boleh. kalau Siap. yang lain mau para peserta, Bapak Ibu Boleh. yang mau sholat, dipersilahkan. Materi nanti nunggu kurang lebih 10 menit ya, kita kasih waktu untuk sholat. Nah nanti 10 menit ini kita gunakan untuk ngobrol tanya jawab, di chat juga banyak. Siap, Mas. siap. Jadi nanti materi dilanjutkan setelah 10 menit sholat ya. Siap. Ya. Oke. Ada yang raise hand dari tadi tuh Mas Martin. Mbak Boleh. Desi ya, Mbak Desi Indra Santi. Mbak Desi siap? Ya. Selamat sore. Suaranya kurang besar Mbak Desi. Selamat sore Pak Martin. Sore Mbak. Sorry, Bu. Suaranya Sorry, bisa Bu. dibesarkan Mbak. Ini kayaknya udah maksimal nih, kurang Oh. jelas ya. Oke. Kecil Dengar. sekali Nggak apa-apa, suaranya kecil Mbak Desi. banget. Maaf ya. Nggak apa-apa. Oke. Sebetulnya sih tadi sudah dijawab sepertinya oleh Pak Martin. Saya bertanya mengenai yang disebut dengan nilai investasi. Apakah nilai investasi itu bisa termasuk dengan pinjaman gitu Pak? Karena dulu setahu saya kalau di BKPM itu ada hitungan 1:3. Jadi kita boleh modal usaha, modal di setornya 1, kita bisa dapat maksimal untuk pinjaman yang bisa dimasukkan di situ angkanya 3 kali lipatnya. Nah, apakah itu masih berlaku atau tidak? Dan tadi kan Pak Martin sempat sampaikan yang disebut dengan modal usaha. Jadi yang disebut modal usaha ini sama dengan investasi itu ya Pak ya, maksudnya ya Pak?